kayak gitu sih, Mimi? Jess? Kenapa? Mimpi buruk. Jess, kamu kenapa sih? Belakangan ini kok galau melulu? Gara-gara pacar ya? Enggak, Pak. Bukan gara-gara pacar. Saya cuman bete aja. Masa jadi penyiar radio terus? Emang kamu maunya jadi apa? Kan dari dulu memang kamu mau jadi penyiar. Tuh, fans kamu di luar sana udah begitu banyak loh. Iya sih, Pak. Tapi kan jadi penyiar tuh udah 5 tahun. Masa nggak naik-naik sih? Bapak kan bantuin saya. Promoin saya biar jadi produser. Bapak tenang aja. Pokoknya saya itu nggak bakal ngecewain Bapak. Apalagi radio ini. Iya sih. Ah, kebetulan bos besar lagi cari produser baru. Siapa tahu kamu masuk persyaratan. Ah, gitu. Nah, persyaratannya apa aja? Kamu itu harus bikin film dokumenter pendek tentang Padepokan Silat. Tapi Jess, pemilik Padepokan tadi orangnya nggak mau dibongkar latar belakangnya. Jadi pinter-pinter lah kamu ngulik itu. Nah, kamu temuin tuh orangnya. Emang nama orang itu siapa, Pak? Rangga Warsito. Ah iya ya, Rangga Warsito. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Pak RT, mau ikut latihan juga sama saya? Waduh, kalau saya ikut latihan mah bisa-bisa tulang saya pada rontok semua. Kedatangan saya ke sini teh mau mengkonfirmasi soal lahan Padepokan. Katanya di sini akan dibangun ruko. Alhamdulillah, Pak RT. Mah bagus, ide bagus Pak RT. Jadi anak-anak teh kalau pada aus gampang belinya di warung. Karena kalau udah bikin ruko pasti ada yang buka warung. Bukan ke situ. Itu artinya Padepokan ini harus pindah. Ah, pindah? Iya. Atau Pak RT, Pak RT sendiri kan tahu anak-anak teh latihan di sini nggak pada pakai bayar. Kalau harus pada pindah, uang sewanya saya dari mana Pak RT? Nah, itu. Makanya saya datang ke sini mau kasih tahu sebelumnya digusur, Aden cari tempat lain. Aduh, karunya eta anak-anak gimana Pak RT? Jess, emang bener ya? Lo mau diangkat jadi produser? Iya, kalau memenuhi persyaratan sih, kenapa enggak? Enak banget lo jalan-jalan. Lo kan penyiar, bukan reporter. Lihat aja lo, Jess.
kasihan atuh almarhum Abah Sobar kalau padepokan sampai bener-bener digusur dan pencak silat teh hilang. Aduh, itu kebayang. Amit-amit ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aden. Akang teh kok sedih? Akang teh mikirin Soim ya? Udah tuh Kang, jangan dipikirin. Soim kan udah ada di sini. Kenapa tuh Kang? Akang mau dipijetin ya? Enggak, Im. Makasih banyak. Udah tuh nggak apa-apa Soim pijetinnya. Enggak apa-apa, Im. Udah. Permisi dulu, udah keburu malam. Punten. Akang teh mending gitu sama Soim. Ini Soim udah cantik atuh Kang. Kang Aden teh. Udah tuh ah. Kesiangan lagi. Jam berapa nih? Kalau abang suka sir kopang gosir sir gula gula jawa kir boleh parkir kir kalau abang cinta. Oh, di sini ya? Emang? Oh iya, kasih. Ya, makasih. Permisi. Permisi, Mas. Bang. Kang. Permisi. Elah, ditanyain diem aja. Mas, Neng teh ada urusan apa gitu? ini kan padepokan pencak silat Artayuda. Iya. Yang punya siapa ya? Oh, pemiliknya teh almarhum Abah Sobar, guru saya. Oh, gitu. Ada Bagus deh. Ada urusan apa nih? Gue lagi mau ada riset tugas kampus. Sebenarnya sih gue malas jauh-jauh panas-panas kayak gini. Cuman ya gimana dong demi nilai. Terus biar gue lulus. Jadi gue harus riset padepokan ini. Boleh. Boleh? Bener kan? Makasih ya. Terus gue harus kemana? Sok biar saya
Den. Ari maneh teh naonan pagi-pagi nyapu di dia. Ari maneh teh udah nyari belum tempat baru buat padepokan? Pokoknya saya mah nggak percaya kalau lahan kita mau digusur. Nggak percaya kumaha kan maneh teh juga denger sendiri Pak RT yang ngomong di sini mau digusur. Tanah ini teh peninggalan almarhum kakek saya. Orang dia sendirian cerita sama saya. Jadi kamu teh ngerasain itu tanah maneh gitu? Mana sok buktinya, sertifikatnya mana? Mana buktinya? Punya maneh bukan? Jawab atuh, terus jawaban. Atau pokoknya mah saya bakalan mencari uang supaya saya bisa membeli tanah ini. Aden, maneh teh tong sok gitu, sok ngalucu, tong ngimpi. Maneh teh cuman guru silat, dibayar juga suka rela, makanan setiap hari lagi. Ubi, singkong. Nah, eta ngata-ngatain orang makan ubi, sendirinya teh overdosis sama ubi. Stop, diatek. Apa ya ini ya? Ini apa? Gede banget. Handphone masa segede gini? Ini bisa dilihat-lihat nih. Ada tombolnya. Iya, tombolnya banyak. Wah, ini juga bisa dibuka. Bisa digini-gini ya? Hei, aduh, sih. Ini, ini pada ngapain sih? Aduh, kalian pada ngapain? Itu ngapain? Dipegang-pegang. Ini handphone, aduh. Ini nanti rusak lagi. Pada dipegang-pegang segala. Ini ngapain sih? Teh, itu tongkat apa ya? Udah deh, jelasin juga nggak ngerti. Ini buat kerja. Udah, sih. Udah mendingan kalian sana kek, ngapain kek? Mandi. Yaudah sih teh. Lo bisa nggak sih bilang sama anak didik lo tuh jangan ngerusakin barang gue? Kalau barang-barang gue rusak, siapa yang mau ganti coba? Ya, atuh punten Neng. Eta mungkin anak-anak teh belum terbiasa ngeliat barang-barang yang bagus gitu. Maaf ya, punten. Gue mau mandi di mana? Neng kalau mau mandi mah langsung aja di sungai. Hah? Di sungai? Woi, berhenti woi. Aduh, tungguin gue. Wah, kenapa pakai lari-lari sih? Kaki gue sakit.
Neng teh nggak apa-apa. Kenapa sih pakai lari-lari segala? Sini lagi. Tempatnya naik, turun, mana berdebu. Ini memang bagian dari latihan supaya kita semua teh kuat gitu. Lagian kenapa nggak pakai treadmill aja sih latihannya? Kan udah modern. Treadmill teh nah, treadmill. Ah, Ya udah deh. Apa Neng mau saya gendong aja? yang bener aja loh. Iya emang Neng masih kuat gitu jalan? Enggak sih. Ya udah tuh, yuk. Tanjakan turunan bener. Aduh, Neng, Neng jatuh Neng. gimana? Ah, nggak usah lebay. Katanya pencak silat mah kuat. Saya teh mau tanya sama Akang, itu perempuan teh siapa? Akang. Im, kamu teh nggak usah pakai teriak-teriak. Saya mah denger kamu ngomong apa juga. Ya udah tuh kenalin. Ini teh nama si dia dari kota. Liput tentang padepokan di sini. Ayo kenalan. Ayo. Kalau gitu saya teh mau juga jadi muridnya Akang, biar bisa gendongan kayak tadi. Maksud kamu teh mau ikut latihan gitu? Iya atuh Kang, biar bisa digendong. Soim, ingat kamu teh udah tua. Masa mau gabung sama anak-anak kecil latihan di sini? Allah, Kang teh meni tega. Pokoknya Soim teh nggak mau tahu, yang penting bisa digendong. Iya atuh Soim. Dia mah lagian gak ikut latihan, cuman ngeliput doang. Udahlah jangan banyakan iri kamu mah. Biarin aja tuh, yang penting digendong. Ulah bikin malu. Jangan berisik. Halo, Ma. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tante hanya meninggal, mah. Iya udah iya. Aku sana sekarang, mah. Anterin gue pulang sekarang. Atuh Neng kalau jam segini mah cari angkutan umum susah Neng. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Gue mesti balik sekarang juga. Atuh, ya udah. Ada teman saya nanti biar anterin Neng sampai ke kota ya. Iya udah sekarang pokoknya lo gendong gue ke pondok dulu. Gue mau ambil tas, ya. Jangan pegang-pegang atuh. Jangan. Akang teh meni tega sama Soim. Akang. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Man. Kadia gerak. Den, kenapa? Kela. Man. Jadi ini teh Neng Jessie, teman saya dari kota. Nah sekarang dia teh harus buru-buru pulang ke kota. Biar ikut sama kamu ya. Nggak boleh atuh Den, kamu. Tapi kamu teh jangan macem-macem, ini teman saya. Ya enggak atuh, kamu suka ada-ada aja. Neng, jadi si Maman ini teh kerjaannya nganterin kambing bolak-balik ke kota. Jadi kita nebeng sama dia aja ya. Daripada susah nyari kendaraan, ya. Kalian berdua nggak apa-apa duduk di belakang. Soalnya Mang Gomez sudah ada di depan. Nggak bisa ditukar kambingnya di depan. Si Neng masuk ada-ada aja. Atau saya nyetirnya gimana sih? Kalau menurut saya mah udah ikut aja Neng. Daripada susah lagi nyari kendaraan. Nah gitu atuh. Udah ayo jalan atuh. Ayo atuh. Mang Gomez, berangkat.
bangun. Ayo atuh udah sampai. Udah sampai. Udah sampai. Iya, iya. Sampai. Ini gimana turunnya? Ayo kakinya dulu, Neng. Pegangin. Aduh. Udah ya. Makasih ya, Man. Ya sama-sama tuh Neng, tenang aja. Kalau mau minta tolong mah bilang aja, pasti saya tolongin. Kamu teh ngomong sembarangan ya. Kamu lewatin saya dulu, baru bisa ngomong kayak begitu. Udah jangan pada ribut. Aden makasih ya. Ya Neng, sama-sama. Gue balik dulu. Ya, enak kan? Ya. Itu teh pacar kamu? Pacar? Iya. Kenapa tuh kamu teh kayak yang cemburu gitu? Saya PDKT si Neng. Man, bukan apa-apa. Masalahnya teh kamu itu belum pantas pacaran sama kaum manusia. Kamu mah sama Mbak aja nih, sikat we. Ayo, Udah pantat dulu saya. Yuk. Mana sih Kak Jessi nih? Ini dia nih. Aduh, kamu jauh-jauh deh. Ngomongnya jauh aja ya. Masih bau kambing sih. Aneh baunya. Jess, nggak nyangka ya. Tante Anya itu udah ngedahuluin kita. Nah, tantanya memang udah bolak-balik ke rumah sakit terus gara-gara penyakit livernya. Ya mau gimana pun, kita harus ikhlas. Tantanya kan udah bahagia di sana. Tapi Jess, harta warisannya Tante Anya itu jatuh ke tangan siapa ya? Dia itu kan hidupnya sendirian. Kalau itu, Dion yakin mah jatuhnya ke tangan Mama. Kan kalau jatuh ke tangan Mama nih, Dion kan ikut kecipratan. Ya bener, kalau jatuh ke tangan Mama, Mama jagain warisannya. Tapi kalau itu jatuhnya ke tangan Mama. Ma, tantanya aja belum dikuburin, masa udah ngomongin warisan sih? Ini tuh harus jelas, Jess. Kalau enggak, nanti warisannya itu jatuh ke tangan orang lain. Ya sih mau mandi dulu, mau ganti baju. Gimana sih dia malah nggak pikirin harta warisannya Tante Anya? Kalau Dion sih mah, Dion yakin warisan ini pasti jatuh ke tangan. Mudah-mudahan warisannya jatuh ke tangan Mama ya. Harus. Saya turut berduka cita, Bu. Perkenalkan, nama saya Yusuf, pengacaranya Bu Anya. Saya Ratna, Pak. Saya kakak kandungnya almarhumah Anya. Gimana, Pak? Warisannya jatuh ke tangan saya kan, Pak? Mama tenang aja, Mah. Ini warisan. Pasti bakal jatuh ke tangan Mama. Bener nggak, Pak? Mama apaan sih? Belum apa-apa juga udah ngomongin gituan. Saya boleh bicara sekarang? Boleh, Pak. Lebih cepat itu lebih baik. Saya tuh udah gak sabaran loh, Pak. Semua warisan, harta, rumah, sama tanah yang ada di desa itu jatuh Ke saya kan, Pak? Jessi. Pak, saya mohon gak usah dilanjutin dulu ya. Kami lagi dalam keadaan berduka. Maaf, Bu. Ma, ini gimana, Ma? Ya tahu. Harta warisan bisa jatuh ke tangan deh.
Kak Jessi. Aduh, Mama juga nggak tahu kok bisa kenangannya Jessi sih. Bukannya buat Mama. Ya, ada apa Pak RT? Gini, saya teh dapat kabar kalau yang punya tanah ini baru saja meninggal. Dan tanahnya sudah diwariskan ke orang lain. Tapi masih keluarganya juga sih. Ya tuh Pak RT udah pasti keluarganya, masa ke tukang cendol diwariskannya? Nah itu, bisa jadi yang mewarisi tanahnya ini akan cepet-cepet ngejualnya. Eta gawat Pak RT, gawat! Ya, saya juga. Kalau dia pengen buru-buru jual, berarti semakin cepat pula digusur. Masya Allah, Pak RT. Kumahanya. Aku nggak akan jual semua warisan dari tantanya. Jessi, coba deh kamu bayangin. Rumah ini tuh besar, tanahnya juga luas. Pasti kamu kan akan kerepotan ngurusinnya. Iya Ma, tapi aku harus jaga semua warisan peninggalan tantanya. Ayolah Jess. Enggak Ma, aku nggak akan jual satupun warisan dari tantanya, titik. Gini deh Jess, kalau kamu jual ini rumah, tanah luas juga kamu jual, pasti kamu akan dapat uang yang banyak. Kamu bisa gunakan uang itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya, tapi kalau aku jual, tante Anya pasti akan sedih, Ma. Kalau kamu nggak mau jual juga, udah Mama mati aja deh sekalian. Aku punya perasaan sedikit dong. Mama tuh nggak main-main loh. Aku juga nggak main-main, Ma. Dan keputusan aku udah bulat. Mama ingat ya, tante Anya sudah mewariskan semuanya, termasuk rumah dan tanah. Dan itu udah jadi milik aku. Jessi! Yes. Jessi! Gimana ceritanya mah bisa kayak gini? Aduh, kumahanya. Kalau tanah Padepokan teh sampai beneran dijual. Pokoknya mas saya harus cari alamat ini. Kok gelap sih? Ada lampu ya? Kayak ada yang lewat.
bunuh saya. Woi, saya tak. Ayo Kang, woi, tolong matai. Ini mah keponakannya almarhum Bu Anya. Iya kan? Kalau gitu kita bawa ke rumahnya aja yuk Kang. Ayo, ayo, ayo Kang. Turun karunya. Ayo. Den, punten. Kamu nunggu dari tadi? Iya tuh, kamu teh meni lama. Man. Maaf, masih ada urusan. Maaf ya. Ya, tenang naon lah. Man, seperti biasa, saya mau ikut ya sampai ke kota ya. Ya ikut mah ikut aja tuh Den. Kamu mah kayak ke siapa aja. Tapi seperti biasa, kamu mah duduk di belakang sama kambing ya. Atuh tenang aja, temenan sama kamu aja bisa, apalagi cuma sama kambing. Ayo, bro. Maksudnya? Ayo, buru-buru. Maksudnya apa? Si Aden mah. Berantakan gini sih. Pintu kan udah gue kunci. Masa ada yang masuk? Tolong! Tolong! Ampun, please, please. Ampun, tolong jangan teror saya lagi. Terserah deh, ambil aja warisannya, tapi please jangan teror saya. Warisan naon sih? Hah? Teror naon? Neng teh kayaknya salah orang. Saya mau orang baik-baik, atuh Neng. Loh? Ngapain di sini? Ya atuh Neng yang
Sorry, kayaknya lo nggak bisa ikutan masuk ke dalam deh. Lo cari penginapan lain aja ya. Tuh Neng. Tapi kumaha soal padepokan. Saya mah nggak bisa lama-lama di sini. Ya tapi gue ngantuk banget. Hah? Neng. Atuh Neng. Sok. Tuh si Neng teh kumaha. Diajak ngobrol malah tutup pintu. Pokoknya saya mah harus bisa ngebujuk dia. Harus bisa. Kang Aden! Kang! Soim cantik teh dateng, Kang! Kang Aden! Kalian teh ngapain? Pada ngobrol, bukannya latihan? Gimana mau latihan atuh teh? Orang yang ngajarinya juga nggak ada. Mending gak pinter-pinter. Kan yang ngajarin kalian Kang Aden. Kang Aden teh udah pergi dari kemarin teh. Masya Allah, kalian tuh serius? Kang Aden! Kang Aden teh kenapa begitu cepat pergi dipanggil Tuhan? Soim teh cinta mati sama Kang Aden. Soim teh pengen nikah tuh Kang, ya Allah. Soim teh kenapa? Maksud Neng teh, Kang Aden pergi ke kota, bukan meninggal teh. Alah, kalian teh bukannya ngomong dari tadi, makanya kalau ngomong teh yang jelas. Kang Aden teh ngapain pergi ke kota? Ya cari yang punya padepokan ini atuh biar gak dijual. Terus kok nggak ngomong-ngomong sama Soim? Kalau ngomong kan Soim teh mau ikut. Akhirnya tuh orang pulang juga. Nggak perlu ganggu gue lagi. Nggak. Gue kayaknya belum aman deh tinggal di sini. Apa gue tinggal di hotel aja ya buat sementara? Lepasin! Tolong! Tolong! Apa kamu? Ayo, maju. Balik kemana? Sok.
baru pertama jadi bodyguard tuh udah bikin malu. Nih, ini kota besar, semua orang tuh punya kesibukan masing-masing. Jadi jangan kayak gitu dong. Atuh Neng, saya itu bodyguard Neng, jadi Neng tuh tanggung jawab penuh saya. Jadi Neng tuh nggak boleh sampai kena sentuh sama orang lain, itu bahaya Neng. Tapi nggak gitu caranya, jangan kasar. Neng, niat saya teh. Neng, niat saya teh baik Neng. Atuh, buru Neng. Aden sama Jesse ya. Sama Jesse, oke ya. 2 orang ya. Apain lu? Sekedap. Nggak usah. Ini lagi free, ini gratis. Silakan. Kita bisa bayar aja. Nggak bisa. Gratis. Neng, Neng teh mau masuk. Iya. Ya udah, biar saya cek dulu keamanan di dalam ya. Ngapain sih? Nggak usah. Ini kantor gue. Gue kerja di sini, gue jadi penyiar. Ini tempat kerja gue, jadi gue tahu kalau di sini tuh aman dari peneror itu. Ya udah, lo tunggu di sini aja deh. Atau kalau nggak tunggu di situ tuh, di ruang tamu. Gue masuk dulu ketemu bos. Iya tuh. Sok. Jangan malu-maluin. Sok atuh Neng masuk. Di sini. Jadi gimana perkembangan kamu, Jess? Apa kamu masih dapat teror itu lagi? Udah enggak sih, Pak. Tapi tetap aja saya harus cari tahu apa motivasinya. Gini, Jess. Saya ini khawatir bukan cuma keselamatan kamu aja, tetapi juga job kamu. Saya kasih opsi deh. Kalau memang nggak bisa diterusin, nggak apa, Jess. Tahun depan toh masih ada promosi kenaikan jabatan. Emangnya proyek itu mau dikasih ke siapa, Pak? Ya, Bian mungkin. Enggak, Pak. Saya pasti bisa terusin proyek ini. Saya yakin, Pak, bagaimanapun caranya, saya akan tetap terusin proyek ini.
lewat sini. Kak, mendingan Dion yang jaga kakak. Daripada si cupu ini, nggak jelas. Udah lo diem aja. Dia itu udah nyelamatin nyawa gue dan gue berutang budi sama dia. Udah aja sih. Mama itu datang ke sini mau bilang sama kamu kalau Mama udah punya calon suami buat kamu. Dia itu lulusan Amerika. Udah gitu dia duda kaya lagi. Ma, udah stop. Jesse udah gak mau dijodoh-jodohin lagi. Jesse bisa cari sendiri kok. Kenapa sih selalu ngomong kayak begitu? Jesse! Dengar mama dulu. Mendingan lo keluar dari sini. Gue tahu kok. Lo cuma mau manfaatin kekayaan kakak gue doang kan? Oh, atau jangan-jangan peneror selama ini lo ya? Sekarang lo mau jadi pahlawan buat kakak gue. Kamu teh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya tidak mungkin berbuat hal serendah itu. Dan saya kasih tahu sama kamu, penerornya itu justru adalah orang terdekat Jesse. Paham kamu teh? Saya permisi. Gimana ini? Jesse tetap nggak mau jual tanahnya. Ih, bandel banget sih tuh anak. Kita harus dapetin sertifikatnya. Kalau kita temuin tuh sertifikatnya, kita jual tanahnya. Atau kita gadein aja. Dia bagus tuh, mah. Kan Kak Jessie lagi pergi nih. Kita bisa lebih leluasa di rumah ini. Ayo kita.
Saya dengar-dengar kamu tuh habis dari kota. Enak banget dari kota jalan-jalan, giliran anak-anak di sini ditelantarin. Kalau Made nggak bisa ngajar, biar saya aja yang ngajar. Terus kamu juga, kamu teh ngapain ke desa ini terus? Kamu teh bukan muhrim sama Kang Aden? Mau saya laporin Pak RT biar digerebek, ya? Laporin aja udah. Kalian berdua teh apa-apaan datang marah-marah, hah? Pak RT teh udah tahu kalau Neng Jessi tinggal di sini. Lagian juga Neng Jessi tidur di mana, saya di mana. Sembarangan kalian berdua ngomong. Terus apa yang kamu dapat dari kota teh? Hah? Tetap aja kan padepokan ini tetap dijual? Nggak becus ngurus gitu aja. Nih kalau saya ngurus mah pasti benar, pasti beres. Emang kata siapa padepokan mau dijual? Banyak. Salah satunya Pak RT. Oh, lu segala Pak RT difitnah. Kalian tahu nggak siapa pemilik padepokan ini, hah? Nggak tahu atuh, emangnya siapa? Saha. Tak, iya. Akang teh suka bohong atuh lah. Nggak mungkin atuh dia yang punya padepokan ini. Lihat aja tampilannya teh biasa aja, cantik juga cantikan saya kemana-mana. Jangan bohong atuh Kang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan gue pegang sertifikatnya. Nggak mungkin juga kan gue kasih lihat ke kalian. Ya udah Yuden, kita kesana aja, malas gue di sini. Yuk, tinggalin aja. Yuk. Ini Aden, sombong. songong mana teh ka urangnya? Rangga Warsito atau Aden. Rajinlah kamu berlatih pencak silat dan jadilah yang terbaik. Jadi Rangga Warsito itu Aden. Neng Jessi. Neng, kalau misalkan Neng lapar, bilang aja sama saya biar nanti makanannya saya antar ke kamar, ya? Udah kayak di hotel aja. Si Neng teh kunaon, jawabnya kok lemes begitu, tidak semangat. Lagi sakit ya? Enggak, gue gak sakit. Ah iya mau pasti sakit, lagi demam ya. Ya udah, biar saya ambilin obat ya. Enggak. Shh, udah, saya ambilin obat. Oh, jadi ini kerjaan lo cuma leyeh-leyeh terus diangkat jadi produser. Bian, lo ngapain kesini? Nyuruh lo pulang karena kerjaan lo kebecus. Shh, jangan kencang-kencang nanti orangnya denger. Maksudnya sampai sekarang lo belum nemuin orang yang namanya Rangga Warsito. Ya ampun Jess, kerjaan lo apa sih? Nyari satu orang aja nggak becus.
itu orang kunci buat proyek kita sukses. Lo bisa diem gak sih? Gue nggak mungkin kan sejujur itu buat deketin dia. Karena kata Mas Wisnu, dia itu paling nggak suka diusik masa lalunya. Ya udah, mulai sekarang gue yang handle proyek ini. Nggak bisa. Gue udah nemuin siapa Rangga Waris itu. Dan gue akan jujur siapa diri gue sebenarnya. Jadi selama ini kamu teh bohongin saya? Hah? Aden, gue bisa... Kalau udahlah, kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Kamu jelas-jelas bilang sama saya kalau kamu teh kerja sambil kuliah. Dan semua proyek ini itu tugas kuliah kamu. Tapi apa buktinya? Hah? Udah bohongin saya. What, Jess? Jahat banget lo, sumpah. Diem lo. Kalau bukan karena lo, gak akan seruat ini masalahnya. Gue akan jelasin kalau memang waktunya tepat. Gue udah tahu siapa lo. Lo Rangga Waris itu kan. Lo orang yang gue cari. Kamu udah gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan kamu jangan pernah berani usik-usik masa lalu saya. Paham? Secepatnya saya akan segera pergi dari sini. Saya sadar saya bukan siapa-siapa. Dan saya juga tahu kamu teh berhak atas lahan ini. Karena ini memang milik kamu. Tapi kamu gak pernah berhak untuk bohongin saya. Hah? Lahan lo? Gue makin bingung. Sebenarnya ada apa sih ini? Jahat lo. Kasian atuh ya Kang Aden. Kayaknya teh dia dimainin sama perempuan itu. Gak mungkin. Ini mah pasti salah paham. Saya mah yakin ini pasti salah paham. Aduh, karunya si Jessie. Samperin tuh yuk, jadi gak enak. Kita jelasin. Ya udah tuh, ayo. Gue emang jahat. Gue emang salah. Tapi lo kenapa gak pernah ngasih waktu gue buat jelasin? Gue bisa bertahan di sini karena gue cinta sama lo, Den. Gue cinta sama lo. Wah tuh, Carit. Jadi gak enak, ini minta maaf yuk. Parah nggak tuh? Ayo, ayo. Ayo tuh, yuk. Jess. Udah tuh, kamu teh jangan nangis. Toim, Farhan. Jess, kita teh kesini mau minta maaf ya. Kita udah selalu jahat sama kamu, sama Aden. Masalah kamu sama si Aden mah, saya teh yakin itu cuma salah paham. Tapi kayaknya gue harus tetap pergi dari sini. Padepokan itu tetap milik Aden dan anak-anak. Gue nggak berniat bujul. Aduh, jangan gitu atuh. Gini, saya mau kasih tahu ke kamu. Kamu teh harus tahu dulu masa lalunya Kang Aden. Kang Aden teh nggak suka kalau masa lalunya itu diusik-usik. Itu teh bikin dia ingat sama almarhum kakeknya. Apa Yuda? Sejak orang tuanya meninggal, si Aden teh diurus sama kakeknya. Tiap hari latihan silat. Supaya ilmunya teh nurun. Terus dibagi-bagiin ke anak yang lain. Tapi Kang Aden teh males. Dia teh ogah-ogahan latihan silatnya. Jadinya teh ilmunya nggak ada yang nyangkut sama dia. Nggak lama kakinya teh sakit terus meninggal. Begitu ceritanya. Itu teh jadi penyesalan seumur hidup buat si Aden. Makanya sekarang si Aden sering banget latihan silat. Supaya dia bisa buktiin sama musuh-musuh kakeknya kalau dia teh bisa silat. Udah tuh ya, kamu jangan sedih lagi. Makasih ya, Soe. Farhan. Maafin kita ya. Ma. Assalamualaikum. Nggak ada orang ya?
Dion. Orang mana sih? Lepasin! Lepasin! Tolong! Tolong! Ih. Jadi beneran ini Tumben kamu, Jess, datang ke sini. Tapi kamu datang di saat yang tepat. kenapa, Ma? Ada masalah? Gini, Jess. Tadi tuh kan Mama belanja. Terus kasirnya bilang kartu kreditnya itu udah nggak bisa dipakai. Katanya over limit. Akhirnya mau nggak mau ya Mama ngeluarin uang cash deh. Mama tuh belanja apa aja sih, Ma? Kartu itu limitnya 50 juta. Dan Mama dapat uang cash dari mana coba? Ya buat biaya hidup sehari-hari Mama. Mama ke salon, mani-pedi, krimbat, arisan sosialita, terus shopping. Untungnya sih Mama punya uang cash, ya Mama bayar deh jadinya. Ya kan? Tunggu deh. Kayaknya Jessie kenal sama anting, kalung, sama gelang yang Mama pakai. Itu punya tantanya kan? Atau jangan-jangan Mama udah ngambil semua perhiasan tantanya terus Mama jual? Iya, emangnya kenapa? Wajar dong Mama ngelakuin ini. Mama ini kan kakaknya Tante Anya. Lagian juga Jess, kamu gimana sih? Kan Mama udah suruh jual tanah. Kamu tuh susah banget. Cukup gak cukup? Kalian udah keterlaluan. Kalian nggak tahu kan gimana susahnya kerja dan susahnya cari uang. Kalian cuma bisanya ngerongrong. Aku udah capek sama kalian. Kak, maksud kakak apa sih? Sombong banget mentang-mentang udah dapat duit. Apalagi dapat warisan tuh dari tantanya. Ini yang maksudnya apa? Jun nggak ngerti kak, itu kan cuma sarung tangan biasa. Nggak usah ngeles. Ini sarung tangan yang dipakai peneror itu. Kalian sekongkol akan menyelakain aku. Aku nggak ngerti ya. Aku udah terlalu baik sama kalian, tapi kalian malah mau nyingkirin aku cuman karena atau warisannya Tante Anya. Ini nggak bisa dibiarin dan aku akan lapor kalian ke kantor polisi dengan bukti ini. Jessie, jangan Jess. Mama mohon Jess, jangan laporin ke polisi. Mama sama dia itu cuma hilang. Ini bukan salah mama kak, ini salah Dion. Apalagi pas Dion tahu kakak nggak mau ngejual warisan itu. Dion juga pengen jadi orang kaya kak. Kalau gitu lo yang gue bawa ke kantor polisi. Yes, Dion, Jessie jangan. Udah mah, kamu tenang aja. Ini salah Dion. Gue akan bawa lo ke kantor polisi. Udah masuk sana. Setelah semua yang Dion lakuin sama kakak. Gue yang salah. Gue selama ini gak pernah peduli sama kalian. Gue ngerasa dengan ngasih lo dan mama uang itu udah cukup. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu. Jessie, Mama gak mau ngeliat kamu nangis, Nak. Mama sayang sama kamu. Mama minta maaf kalau Mama sering manfaatin kamu. Kalian itu keluarga aku satu-satunya. Aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang untuk kedua kali. Apakah kau tahu
Jessie ya. Kamu ngapain kesini? Tenang aja, saya emang nggak mau ribut dah kali ini mah. Bagus deh, saya juga lagi nggak mau berantem. Ya, saya kesini mau minta maaf sebenarnya. Maafin ya. Ya, saya maafin. Udah, kamu mendingan sekarang pulang lah. Ngusir ini teh? Nggak bisa gitu atuh. Ini teh lahan si Jessie jadi maneh teh nggak bisa ngusir saya. Maafan lagi ya. Kamu teh ewa ya. Neng Jessie tuh udah baik banget udah ngejual padepokan ini. Masa buat ngelindungin dia aja saya nggak bisa? Pokoknya mas saya besok harus ke kota. Harus pokoknya mah. Iya bebas sih. Tapi kalau gue pribadi gue nggak setuju ya. Boro-boro dijodohin. Kadang kalau kita udah menemukan pasangan hati kita yang kita cintain, kita belum tentu bisa bersatu. Ya contohnya sih kayak yang gue alamin sekarang. Ketika gue udah menemukan cinta gue, ya tapi ada aja hal yang bikin gue nggak bisa bersatu sama dia. Kenapa gue jadi curhat ya? Oke, kalau gitu gue bakal kasih satu lagu buat kalian dari Arman Maulana, judulnya Tunggu di Sana. Tetap di 102,3 FM. Angga Warsito. Aden, ngapain kesini? Aden udah jelasin semuanya ke gue, Jess. Gue salut sama kalian yang sangat profesional. Dan gue minta maaf, Jess, karena selama ini gue jealous sama lo. Ya nggak apa-apa, udah gue maafin kok. Yaudah kalau gitu gue tinggal kalian berdua di sini ya. Good luck. Makasih ya. Neng, saya teh sebenarnya mau minta maaf sama Neng Jessie. Gak ada yang perlu dimaafin kok. Lagian kita juga gak ada hubungan apa-apa. Atuh Neng, tapi sebenarnya saya teh ada hal lain yang mau diomongin. Mau ngomong apa? Sebenarnya saya sayang sama Neng Jessie. Ya dari awal ketemu sampai saat ini,
inget dan melihat Neng teh hati saya deg-degan. Akhirnya ya saya baru tahu kalau sebenarnya saya sayang sama Neng. Kamu nggak bercanda? Ya enggak tuh Neng. Tuh gimana Neng teh? Gimana jawabannya tuh, jangan ketawa-ketawa aja. Saya nungguin di sini teh. Nungguin ya? Aku juga sayang sama kamu. Beneran Neng? Kita berdua. Iya tuh alhamdulillah. Belum boleh gitu. Seperti kisah Boleh kok. dan cinta. Makasih ya Neng. Kita berdua sudah dewasa.